Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk para kelas doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Amin. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada yang tidak masuk? Tidak. Kenapa? Sunat. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Ada yang tahu nggak pembagian pecahan itu? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran pembagian pecahan, sebaiknya kita SPP terlebih dahulu ya. Selamat pagi anakku semuanya. Pagi. Selamat pagi anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabarmu? Baik. Apa kalian siap? Siap. Jika siap belajar, katakan siap. Siap. Siap belajar semua? Siap. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui media Levin, lembaran pintar, peserta didik dapat menjelaskan pembagian pecahan dengan bilangan asli dan sebaliknya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui media lembar pintar, peserta didik dapat menghitung pembagian pecahan dengan bilangan asli dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dalam mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menilai kebenaran hasil pembagian pecahan dengan benar dan tepat. Dan yang tujuan yang terakhir yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dengan jelas dan baik. Nah, sekarang ibu ingin tanya ya. Ibu punya cerita. Ibu memiliki 3/4 kilogram gula. Ibu ingin membuat kue yang membutuhkan 1/8 kilogram untuk setiap adonan. Kira-kira berapakah banyak adonan kue yang bisa dibuat oleh siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu nggak? Cara menghitungnya gimana? Kan kalian belum bisa. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang pembagian pecahan. Ada yang tahu nggak pembagian itu apa? Apa kira-kira? Pembagian adalah operasi matematika dasar untuk memecah suatu bilangan menjadi bagian-bagian yang sama besar atau sekelompok-kelompok yang sama. Jadi pembagian itu sama dengan kebalikan dari kalian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kalau pecahan itu apa? Ada yang tahu? Jadi pecahan itu adalah bilangan yang mewakili bagian dari suatu keseluruhan. Apa tadi pecahan? Bagian. Iya, benar sekali. Pecahan adalah bilangan yang mewakili bagian dari suatu keseluruhan. Pada pecahan itu terdapat apa saja toh? Terdapat apa? Satu ini disebut apa? Pembilang. Terus dua ini penyebut. Jadi pada pecahan yaitu terdapat pembilang dan penyebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan, yaitu yang pertama pembagian pecahan oleh bilangan asli dan pembagian bilangan asli oleh pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan oleh bilangan asli. Ada yang tahu nggak pembagian pecahan oleh bilangan asli itu apa? Membagi pecahan tersebut menjadi beberapa bagian sesuai nilai bilangan asli. Ya, jadi pembagian pecahan oleh bilangan
adalah membagi pecahan tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan nilai bilangan asli. Rumusnya A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1 per C. Contoh soal 4 per 5 dibagi 2 sama dengan, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? 4 per 5 dibagi 1 per 2. Kok bisa 1 per 2? Nah ini kan bilangan asli. Pecahan dibagi bilangan asli apakah bisa? Tidak bisa. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu. Bilangan asli ini kita ubah menjadi pecahan. Kira-kira pecahan dari bilangan asli 2 itu berapa? 1. Kenapa kok 1? Karena 2 dibagi 1 sama dengan 2. Paham? Nah, jadi kalau soalnya 4 per 5 dibagi 2 sama dengan 4 per 5 kita tulis sama. Terus dibagi 2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Berapa tadi? 2 per 1. Terus kita tulis lagi 4 per 5. Pembagiannya kita ubah menjadi kali. Seperti ini. A per B. Terus angka pecahan di belakangnya. Pembagian kita balik. Yang dulunya itu 2 per 1 kita balik menjadi 1 per 2. Paham? Kalau sudah seperti ini, kira-kira ini ada yang bisa disederhanakan nggak kalau dikali silang? Mana? 4 per 2. 4 berapa? 4 bagi 2 per 2. Terus 2 bagi 2. 1. Ada yang bisa disederhanakan lagi? Tidak. Setelah itu kita ikan. 2 pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilangnya berapa? 2 dikali 1. Terus penyebutnya berapa? 5. Sama berapa? 1. Tinggal kita kalikan. 2 kali 1 2. Terus 5 kali 1 5. Jadi hasil dari 4 per 5 dibagi 2 sama dengan 2 per 5. Paham? Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang materi pembagian pecahan. Paham semua? Paham. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti dibuat kelompok, silahkan dibagi menjadi 3 kelompok. Sudah? Sudah. Buka terlebih dahulu buat tunjuk pengerjaannya. Bisa dibaca? Dibuka soal nomor 1. Apa soalnya nomor 1? Jadi nanti untuk soal nomor 1 kan di situ disuruh mengambil 5 topping sebelah. Nah, di sini Bu Sila sedang berjualan sebelah prasmanan. Oke, paham? Jadi nanti perwakilan kelompok silahkan maju ke depan mengambil 5 topping sebelah, terserah image boleh, nggak boleh sama semua. Ya, jadi nggak boleh telur semuanya 5 gitu, nggak boleh. Oke, paham? Nah, silakan maju perwakilan kelompok. 5 ya 5.
Tony belajar semuanya belajar sebagai manusia kesenangan tapi beristirahat aku jadi tinggi ya tapi belajar berapa kali masih beristirahat untuk minum air untuk semangat belajar dua hobi satu per tiga sama tiga tiga jadi kalau beristirahat itu selama belajar adalah Gimana yang lainnya? Benar apa salah? Semuanya sama? Sama. Selanjutnya kelompok 3. Gimana kelompok yang lainnya? Benar apa salah? Semuanya sama semua? sama LKPD-nya kan sudah dikerjakan semua, sudah dipresentasikan ke depan semua perwakilan kelompok. Selanjutnya itu ada soal evaluasi. Ini soalnya nanti dikerjakan secara individu, dikerjakan di rumah, dikumpulkan waktu pembelajaran matematika. Kapan pembelajaran matematikanya lagi? Besok. Jadi besok ini dikumpulkan ya. Oke, hari ini kita kan sudah mempelajari materi tentang pembagian pecahan dan gimana langkah-langkah mengerjakan pembagian pecahan, yaitu yang pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Jadi apabila bentuknya itu masih bilangan asli atau belum menjadi pecahan, kita ubah menjadi pecahan terlebih dahulu. Kalau bentuknya soalnya itu pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Terus langkah yang kedua, ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Cara yang ketiga, apabila bisa disederhanakan, sederhanakan dengan mengkalikan silang. A dikali E, C dikali B. Terus yang keempat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau sudah dikalikan, apabila masih bisa disederhanakan, disederhanakan. Jadi langkah mengerjakan pembagian pecahan ada berapa? 5. Paham semuanya? Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin.